Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 23 Juli 2025. Topik, ketika hidup tak sesuai rencana, apa respon kita? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kejadian 50 ayat 19, 20 dan 21, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, tentu sudah pasti bahwa setiap orang punya impian dan rencana hidup masing-masing, baik dalam hal pendidikan, karir, keluarga, kesehatan, pekerjaan atau bisnis dan atau juga relasi kita. Pasti kita rela untuk berkorban dan berjuang agar impian itu terwujud dalam hidup kita. Namun, nyatanya saudaraku, impian itu tidak selalu mengikuti skenario yang sudah kita rancang. Rupanya sering, ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Mungkin karena pengkhianatan dari orang terdekat, mungkin karena sakit yang tiba-tiba datang, atau mungkin karena yang tidak bisa terelakkan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Semua faktor hambatan itu bisa membuat kita merasa meraih impian gagal total, hancur, dan bahkan ada sebagian orang menjadi uring-uringan atau bingung. Ya, terkadang ada yang mengalami kecewa berat kepada Tuhan. Ketika rencana-rencana kita seakan runtuh, kita dihadapkan pada dua pilihan, menyerah atau tetap percaya kepada Tuhan kalau Tuhan pegang kendali. Kisah dalam uraian kita di awal, persis seperti yang dialami oleh Yusuf, anak Yakub. Membak kisah Yusuf, bila kita perhatikan adalah seorang yang sangat manusiawi di hadapan para saudaranya. Yusuf sangat mendapat kasihi dari ayahnya. Yusuf lahir ibunya yang bernama Rahel, cinta pertama ayahnya, Yakub. Yusuf memiliki impian besar dan rasa percaya diri kalau Tuhan punya rencana dalam dirinya. Tuhan Allah memberi Yusuf dalam bentuk mimpi yang menunjukkan bahwa suatu hari ia akan pemimpin orang-orang, bahkan saudara-saudaranya. Ketika mimpi itu diceritakan kepada saudaranya, justru mimpi itu membuat para saudara Yusuf menjadi bangkit kecemburuan saudara-saudaranya. Akhirnya yang terjadi adalah Yusuf malah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Tetapi semua saudaranya itu tidak mengetahui kalau suatu saat Yusuf lebih mengasihi mereka dan bahkan menjadi pelindung bagi mereka di negeri asing, yaitu di Mesir. Ketika Yusuf dijual dan dibawa ke negeri asing dan jauh dari keluarganya, perasaan Yusuf hancur saat itu, sebab ia tidak menyangka sejauh itu tindakan saudaranya kepadanya. Mungkin semua mimpi indah Yusuf seolah hancur dan berantakan. Saudaraku, yang luar biasa adalah bagaimana Yusuf menanggapi keadaan yang dideritanya itu. Mengapa harus demikian? Yusuf tidak menyerah akan keadaan yang dialami, meskipun diperlakukan tidak adil oleh saudaranya. Yusuf benar mengalami penderitaan berat. Sudah dirinya dijual, difitnah oleh istri Raja Mesir, dipenjara. Sekalipun Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, tetapi ia bekerja dengan setia dan baik. Satu hal yang menjadi perhatian kita adalah sekalipun Yusuf difitnah dan dipenjarakan, tetapi Yusuf tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dan dirinya dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Kemampuan Yusuf
Menjadikan orang di sekitarnya menjadi kepercayaan adalah suatu hal yang patut ditiru dan dipelajari atau diteladani. Dalam menyikapi persoalan hidupnya, Yusuf tetap percaya dan berkeyakinan penuh bahwa Tuhan Allah menyertainya. Sekalipun Yusuf tidak tahu kapan mimpinya itu akan terwujud, tetapi dirinya tetap setia dan percaya kepada Tuhan dan hanya Tuhan yang punya rencana baginya. Setelah melalui banyak persoalan hidup selama menjadi budak di Mesir, suatu malam, rupanya Raja Mesir Firaun bermimpi dan mimpinya itu membuat dirinya menjadi gelisah, karena satu orang pun tidak ada yang sanggup mengartikan mimpi raja itu. Lalu ada seorang budak lainnya memberitahukan kepada raja, kalau Yusuf seorang yang rendah hati dapat mengartikan mimpi raja. Kemudian, Yusuf dipanggil ke istana menghadap raja dan mengartikan mimpi raja. Akhirnya, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 39, 40, dan 41. Yusuf akhirnya menjadi penguasa kedua di Mesir dan menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan, termasuk keluarganya sendiri. Ketika saudara Yusuf membeli perbekalan ke Mesir, mereka berjumpa dengan Yusuf, tetapi mereka tidak mengenal Yusuf, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Saudaraku, kisah Yusuf mengingatkan bahwa saat menghadapi kehidupan ini, rupanya ada saja yang tidak sesuai rencana kita. Karena itu, saudaraku, jangan lupa bahwa Tuhan dapat mengubah segala sesuatu untuk kebaikan kita. Rencana manusia sering terbatas dan mau dipenuhi kegagalan, tetapi rencana Tuhan selalu sempurna adanya. Kesulitan dan penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru di saat itu Tuhan sedang membentuk karakter kita, menguji iman, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan Allah sanggup mengubah pengkhianatan menjadi berkat, kegagalan menjadi kesuksesan, penderitaan menjadi kemenangan, dan kesedihan menjadi kebahagiaan. Ingatlah saudaraku, firman-Nya mengingatkan kita bahwa rencananya jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Apa yang tampak sebagai kegagalan atau jalan buntu adalah bagian dari rancangan indah dari Tuhan yang sedang Ia persiapkan untuk kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mentari masih bersinar di ufuk timur, dan juga rerumputan masih dibasahi embun pagi, pertanda masih ada hari esok. Itulah bukti kasih
rasa dalam tubuh ini. Dan juga mata ini masih diberikan penglihatan. Berarti kehidupan masih ku genggam, walaupun suatu saat akan sirna. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih nampak seperti mentari. Dan kami dapat menikmati semua dan tetap bersinar seperti mentari. Terima kasih Tuhan atas hari ini, karena kasih dan berkat-Mu masih